muslimin wa muslimat dengan bentuk-bentuk praktikumnya secara nyata tentang bentuk-bentuk syariat di dalam Islam. Saya amat sangat tertarik, dan selama setahun usia keislaman kami sekeluarga, betapa bahagianya saya. Laksana manusia yang dirantai, saya sekarang terlepas dari rantai-rantai itu. Mengapa saya harus memilih Islam sebagai pedoman hidup? Saya sempat nginap di pesantren Al-Amin, dan saya menangis membaca sebuah saya membaca sebuah spanduk, sebuah publikasi yang ditaruh di pampang di pinggir jalan. Tapi tolong diterangi lagi spanduk itu, karena saya lihat sudah agak luntur tulisannya. Saya sampai keluar air mata, saya membaca situ, pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kota saya telah kelilingi, 14 provinsi Indonesia, tidak pernah ada statement semacam itu. Dan memang siapapun manusia, apapun agamanya, dari manapun kultur budayanya, bahasanya, kaumnya, tetap hidup harus mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya praktek kehidupan kita nyata sebagai manusia yang berarti, makhluk yang termulia. Ini persoalan yang sebenarnya prinsip, bukan pindah agama, bukan. Saya seringkali mengklarifikasi. Ada beberapa masjid yang saya kunjungi, dan para panitia mengatakan kita akan mendengarkan bagaimana proses berpindahnya Muhammad Yahya dari Kristen masuk Islam. Bukan pindah saya. Saya tidak pernah merasa saya pindah agama. We families come back to truth. Kami sekeluarga kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu motor Shogun itu adalah produk Jepang, maka kita harus berangkat dari sebuah pemikiran positif. Dari mana saya jadi, dari mana saya berasal. Memang ketika Adam ada di dunia, Adam diciptakan dengan segumpal tanah liat, tetapi keturunan Adam dengan proses kelahiran. Dan kemudian dari bapak saya, ibu saya, lahirlah saya. Selama 16 tahun mengembara di dunia, hidup sebagai pemimpin kafir alias pendeta. Sutradaranya bukan dari Hollywood. Dari Hollywood menyaksikan sebuah layar lebar, membuat sebuah pernyataan di dalam teori, dan kemudian menanyakan dalam gerakan action manusia. Jadi sebuah film itu berdasarkan proses realita dan peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi yang mengislamkan kami ini adalah pencipta sejarah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikonsepkan dalam sebuah rumus teologi Islam, itulah hidayah. Itu pun belum setelah diberi petunjuk, tidak langsung saya Islam. Ada satu lagi yang lebih nikmat, yakni inayah atau pertolongan. Subhanallah, saya merasakan begitu damai, begitu tenang. Dan seperti ayah saya mengatakan, setelah masuk Islam, Islam itu solution in the life, jawaban di dalam hidup, jalan keluar di dalam hidup. Saya masuk Islam. Waktu saya pendeta, saya punya dokter pribadi. Hampir setiap minggu saya check up. Hampir setiap minggu saya darah tinggi. Hampir setiap minggu saya penyakit. Padahal target tidur saya sebagai seorang pendeta, dulunya saya ketika malam, saya nggak boleh tidur di atas jam 10. Karena memang nih, kerja pendeta ini adalah kerja orang-orang malas. Saya Bapak ya. Jadi kerja pendeta ini adalah kerja orang-orang malas. Mengapa saya katakan orang malas? Karena si pendeta ini hanya duduk di dalam gereja, cuman kaos kaki dan sempak celana dalam yang tidak pendeta beli. Tetapi semua dari ujung kaki sampai ujung rambut disiapkan oleh jamaah.
Bahkan jemaah yang sudah siang malam mencari nafkah dengan keringat darah barangkali ya, harus membayar pajak kepada seorang pendeta. Na'udzubillahi min dzalik. Pendeta cuma duduk, sementara ilmu yang disampaikan tidak sampai kepada salvation, tidak sampai kepada rumus keselamatan. Ini baru saya sadari. Sudah itu saya semangat sekali, pantang mundur, hidup atau mati di dalam menyampaikan dakwah kebenaran Islam. Yang saya sampaikan adalah teori tentang bagaimana manusia mendapatkan keselamatan. Dan pahalanya, kenikmatannya, hadiahnya, kadonya tidak saya terima dari manusia. Bahkan manusia yang masih hidup sulit menerima statement atau pernyataan-pernyataan kebenaran Islam itu, kecuali orang kafir yang sudah mati. Karena orang kafir yang sudah mati itu sudah tahu, oh agama ini yang benar, agama itu yang benar. Maka di mana-mana saya berbicara, saya tidak pernah memposisikan Islam pada kedudukan agama. Kalau kita memposisikan Islam hanya pada status dan kedudukan agama, akhirnya ada lain pernyataan melalui penyusupan Zionis dan berkata Islam dan Kristen sama kok, nggak ada beda. Ini manusia di atas penjilat dalam tanda kurung seperti anjing ya. Sudah itu banyak saya nggak cocok dengan para intelektual agama di Indonesia ini, dan saya siar, biar saja saya disebut jamaah tablik atau apapun. Yang penting kulil haqqo wal wahana murad. Al Islamu yalu wala yu'la alaihi. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Ini bukan pernyataan keliru. Saya sebagai mualaf walaupun baru setahun, saya dapat membuktikan kerasulan Nabi Muhammad secara aksiologi. Jadi nilai sebuah agama itu, kita mencari kebenaran agama, kita tidak hanya berdasarkan proses spiritual. Saya katakan tadi, kalau proses spiritual bisa saja manusia berbohong. Tetapi kalau kita kaji, come back to historis, kembali kepada pembuktian kebenaran sejarah, maka agama itu akan kita tahu salah atau benar. Nah, untuk menjembatani sejarah ini, maka manusia perlu memfungsikan yang disebut dengan filsafat hidup, falsafah hidup, yakni aksiologi, mengandung 3 unsur kekuatan nilai-nilai kehidupan. 1 etika, 2 logika, ketiganya estetika. Mari kita kaji antara Islam dan Kristen. Kita kaji dari sisi logika tentang agama saya yang dulu, yakni Kristen. Karya kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bertentangan dengan rasio manusia, karena Allah bukan orang gila. Kitab suci saya yang lama mengatakan jangan seorang pun tambah atau kurang sesuatu yang difirmankan Allah Tuhan, kata mereka. Kata saya dulu di atas mimbar, jangan seorang pun jemaah Tuhan, ini waktu saya pendeta dulu, menambahkan satu kata pun atau mengurangi isi firman Tuhan. Siapa yang menambahkan akan bertambah hukumannya, siapa yang mengurangi akan berkurang pahalanya. Setelah saya menyelidiki kitab-kitab suci saya, ternyata begitu banyak ayat-ayat yang bertentangan. Sebagai contoh, Alkitab